nanti jangan lupa untuk mengisi absen di siaga dan absensi manual. Oke kawan-kawan, sudah siap semuanya? Siap. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan kedua dapat ilmu negara. Nah setelah ilmu negara, teman-teman lulus baru kemudian masuk ke hukum tata negara. Untuk hari ini saya akan menyampaikan pertama, jadi saya ingin memberikan quote think the unknowable. Jadi pikirkan yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, atau kita biasakan untuk berpikir out of the box. Nah, dan melatih teman-teman semuanya itu untuk berpikir kreatif dan bersikap kritis. Karena dalam hukum tata negara yang dibutuhkan adalah daya nalar kritisnya teman-teman semuanya. Nah, nanti kita akan mengkritisi soal kebijakan, mengkritisi soal bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sebagainya. Administrasi negara. Waalaikumsalam. Dari mana? Jam berapa Indonesia? Ini sudah udah. Jam berapa? Oh, itu jam berapa Pak? Jam berapa? Lihat bulan. Jam berapa? Tapi jam 1. Biasanya sampai jam 3 Pak. Ya wes ya teman-teman, karena ini pelannya sudah lebih dari batas, sesuai dengan kesepakatan, kan sebetulnya kan sudah tidak boleh masuk kelas. Tapi karena hari ini masih pertemuan kedua, saya memberikan kesempatan teman-teman karena kemarin kita sudah membuat kontrak belajar, gitu kan? Apakah boleh teman kalian ini masuk dengan punishment atau dengan hukuman? Boleh ya? Ya. Oke. Jadi untuk punishmentnya, silahkan ucapkan Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Baru boleh Bu. Nah, teman-teman ada yang koreksi ya? Ya. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan tiga, persatuan Indonesia, empat, kerajaan yang dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dalam pencermatan keadilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk. Ya, yang masuk tepuk tangan kan lambat ya. Sekarang minggu depan jangan diulang lagi. Oke. Nah, silakan disiapkan bukunya. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Teman-teman waktu di SMA pernah nggak belajar tentang demokrasi? Pernah nggak ada yang kita menguasai negeri seperti itu? Ya, apa? Jadi orang itu akan berusaha untuk mengejar mimpi-mimpinya, gitu ya. Yang berusaha berikhlas dan berikhlas lagi. Coba teman-teman, kalau misalkan dulu pernah belajar soal demokrasi, kira-kira apa demokrasi itu? Coba, katakan pertama. Apa ya teman-teman pikirkan soal demokrasi itu apa? Mungkin paling simpel itu dari rakyat. Paling simpelnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, keywordnya ada kata rakyat di situ. Kan so? Dari saya demokrasi itu adalah persamaan, berdiskusi, saling mendapatkan opini dari masing-masing, sehingga terjadinya adanya normalisasi. Mungkin kan seperti nggak ada negara yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kan ya harus partisipasi, ada diskusi di situ, ada musyawarah. Oke, teman-teman, sebelum itu saya sudah bikin video pembelajaran singkat, silahkan dipahami. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama.
salam dari tangan sebenarnya muncul sebuah ya demokrasi itu dalamnya ibaratnya yang dibuat itu bagi cara tidak pernah terjadi penerapan demokrasi secara langsung dalam sebuah negara. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah kita saksikan bersama ya, sudah bikin ini pembelajaran tentang pengertian demokrasi. Dari video yang singkat tadi, kira-kira apa yang teman-teman khususnya pada saya yang terakhir tadi. Nah, silakan angkat-angkat coba jelaskan. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Demokrasi kalau kali ada dari demokrasi. Ada dari zaman diganti sebenarnya Pak. Dan juga dalam perkembangannya demokrasi melalui namanya itu varian gitu kan. Dari demokrasi klasik sampai dengan demokrasi dari dan makanya yang dimana pada negara itu disebut sebagai demokrasi representatif seperti itu Pak. Oke, jadi ada yang dibagi dan ada yang dipisah. Nah, untuk memecahkan itu semua, kira-kira perbedaannya apa? Silakan teman-teman membentuk dua kelompok yang sekiranya jumlah laki-laki dan perempuannya itu sama. Nah, silakan. Sudah? Oke, siapa yang mau gue duluan? Kelompok yang sini atau yang sebelah sana? Kelompok sini kita siapa? Ya, penjelasan dari permasalahan yang tadi. Apa perbedaan pembagian dan pemisahan? Nah, katakan. Suaranya keras ya? Apa kamu bisa di rumah? Ya, yuk, yang siap duluan, mana yang siap duluan? Oke, silakan. Ya, ini biar kelihatan. Sebagai pusat perhatian. Ini saya dapat dari buku kejaksaan yang nomor MND tahun 2005. Itu menyatakan kalau pemisahan itu, ya, memisahkan kekuasaan dengan tegas secara fungsinya. Jadi kalau legislatif kita tahu fungsinya sebagai pembuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang dan sebagainya. Seperti itu secara tegas. Tapi kalau pembagian kekuasaan seperti yang kita katakan dan dalam ini bahwa kalau pembagian itu ada kolaborasi. Gitu. Kalau misalkan ketua PPR dengan wakilnya jadi ada kolaborasi di antara kalau gampangnya misalnya itu bagus banget, nggak ada kolaborasi, tapi kalau di pembagian itu ada kolaborasi. Terima kasih. Bagaimana kelompok yang sebelah sana dan sini? Kami itu dari kelompok kami sendiri karena membagi beberapa bagian yang berbeda dalam satu kesatuan. Jadi ada kesatuan yang utuh, bukan berbagi. Nah, kalau misalkan berarti membuat batas-batas yang jelas, menjaga benda atau satu sama lain. Jadi kayak misalkan kita tidak satu, nggak ada kesatuan. Jadi kalau kami sepakat ya apa yang disampaikan dari kelompok yang sini tadi. Oke, jadi teman-teman kalau pemisahan
itu dia sangat tegas sekali antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi kemudian kalau pembagian itu biasanya berjenjang. Pembagian kewenangan pusat, pembagian kewenangan di daerah. Tujuannya sama untuk memajukan daerahnya masing-masing. Ada kemudian yang namanya dinas pendidikan. Kalau kita berbicara soal pendidikan, ada Kementerian Pendidikan di pusat. Kemudian sebagai bagiannya di bawah di daerah muncul yang namanya dinas atau namanya kantor. Baik itu eksekutif jelas ada. Kemudian kalau dari segi yudikatif ya itu memang Mahkamah Agung. Kemudian di bawahnya ada badan peradilan. Di tiap daerah itu hampir semuanya ada pengadilan umum atau pengadilan negeri atau menyebut pengadilan agama yang hampir di seluruh daerah ada. PT UN itu sebagian saja. Begitu pula dengan militer. Nah itu semuanya terpusat di daerah. Itu namanya pembagian. Ya, bisa dibilang. Nah, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri apa yang dipisah, apa yang dibagi. Kita menjalankan masih mata kuliah dasar tentang negara, kita bahas lebih dalam. Oke, terakhir dari saya, bagi yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, akan saya berikan moderasi. Beneran ya, dimulai. Kita ada di bagian. Bener ya? Iya, bener. Aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini yang kita pelajari bersama aja atau pas ada hari ini adalah tentang adanya demokrasi. Demokrasi sekarang semua orang punya isi demokrasi di sini adalah dari masyarakat menuju rakyat. Dari masyarakat menuju rakyat, dari rakyat. Jadi demokrasi itu mengandung berbagai macam adanya diskusi, bermusyawarah, terus jadi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat harus saling berkontribusi. Nah, terus setelah itu kita juga mempelajari tentang adanya perbedaan antara pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan. Sekarang semua yang pemisahan kekuasaan itu sudah pasti begitu, pasti tegas kan. Jika pembagian kekuasaan itu ada namanya antara kolaborasi di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Di pembagian kekuasaan sebenarnya itu ada dua jenis, yaitu pembagian kekuasaan vertikal dengan horizontal. Secara vertikal itu ada yang namanya hierarkinya, jadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan yang di bawah-bawahnya. Secara vertikal itu, secara horizontal itu ada tiga, yaitu yudikatif, legislatif dengan eksekutif. Ini ada yang saya tangkap pada siang hari. Langsung saja. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Saya akan menambahkan dari Andrea tadi. Jadi pertama awal tadi Andrea telah menjelaskan ya demokrasi apa. Kemudian saya akan menambahkan bahwa perkembangan demokrasi dan dulunya awalnya masih langsung ya kan. Jadi setiap rakyat boleh unjuk diri, boleh menyampaikan pendapatnya. Kemudian dengan perkembangan zaman demokrasi menjadi representatif tadi, yaitu dengan adanya perwakilan di setiap daerah. Gitu. Dengan tentunya perwakilannya juga dipilih melalui pemilu. Kemudian kita masuk pembahasan dari pembagian dan juga pemisahan. Mungkin saya akan tambah dari Andre bahwa mendengar dikatakan Andre bahwa pemisahan itu dipisah secara jelas gitu kan. Ada 3 pembagian tadi legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah jelas tugasnya masing-masing. Gitu. Tapi kalau pembagian masih ada kolaborasi antara lembaga-lembaga yang tersebut. Kalau di sebenarnya ada lembaga negara, lembaga di pusat dan juga ada yang otonom yang berada di daerah. Mungkin nanti penjelasannya juga sudah dijelaskan. Oke, teman-teman, itu tadi ya sudah disimpulkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, kita akhiri kelas ini, kita ketemu lagi minggu depan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.